warahmatullahi wabarakatuh. Dalam puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hikmahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memudahkan kita dari alam yang gelap kita ke alam yang terang benderang ini. Semoga kita menjadi umat ajaran yang telah beristiqomah dalam firman-Nya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, itu yang diridai Allah. Pada kesempatan kami akan bacakan susunan acara taklim kita kali ini. Satu, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran dan tilawah. Ketiga, tausiah yang insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syafaqi. Keempat, tanya jawab. Dan kelima, penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafaqi. Ibu sekalian, itulah acara taklim kita seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mendengarkan dan menikmati untuk yang tertunggu. Mari ibu kita membaca ini dengan sama-sama berkata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan bacaan Al-Quran surat Al-Imran ayat 146 sampai 148 oleh Ibu Asyiqah, dilanjutkan hari tilawah oleh Ibu Mariani. Pada beliau kedua waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ketika mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tinggalkan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan letakkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita
Ustazah Ustazah Wati dengan tema istiqomah dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Allah lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam serta sholawat terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ummati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah beri kita sore hari ini suasana yang tidak hujan, tidak juga panas ya, di tengah-tengah. Mungkin agak sedikit panas ya. Kalau tadi kami melaksanakan kajian pagi-pagi itu Masya Allah Bu, diguyur hujan ya. Tapi alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar, bahkan Masya Allah gitu ya, sampai yang hadir itu membuat panitia akhirnya keluar semua dari masjid karena tidak muat tempatnya gitu ya. Mudah-mudahan sore hari ini juga walaupun sudah dimulai acaranya, insya Allah ibu-ibu yang belum hadir Allah gerakkan hatinya, langkahnya Allah ringankan, Allah lapangkan semua urusannya, sehingga insya Allah bisa bersama-sama dengan kita sore hari ini bertalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa bermuajahah, bersilaturahim kembali dengan ibu-ibu di perumahan Fida ini. Insya Allah saya akan menyampaikan amanah yang diamanahkan. Ya, walaupun ketika menerima amanah ini luar biasa ya Bu ya, saya bingung karena minta temanya itu Umi, temanya rajin beribadah dan istiqomah. Ya, ya, Bismillah digabungkan ya. Jadi akhirnya rajin beribadah dan bisa menjadi orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Inti yang ingin kita coba sama-sama kaji pada sore hari ini adalah bagaimana kita mampu memotivasi diri kita dan mengajak orang lain, serta menjadikan diri kita bagian dari orang-orang yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam beribadah. Walaupun pada dasarnya iman itu apa Bu? Al-yajidu wal anfus. Ya, iman itu naik turun. Kadang ada masa di mana dia semangat dan ada masa di mana dia turun. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita, barang siapa yang dia berada pada masa futurnya, pada masa lemahnya, tapi dia tetap terikat dengan sunnah-sunnahku, maka dia selamat. Gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapi agar ketika masa-masa kita diberikan keimanan yang lagi semangat-semangatnya, kita bisa apa Bu? Kita bisa maksimal dalam beribadah. Nah, supaya nanti ada beberapa hal kenapa kita harus bersemangat ketika masa-masa kita diberi keimanan yang sedang dalam kondisi baik-baiknya, itu nanti ada efeknya, ada imbasnya. Kapan? Ketika kita mengalami kefuturan atau kelemahan iman, maka ada pahala yang akan tetap didapatkan walaupun kita sedang berada dalam kondisi lemah. Dari mana? Dari buah keistiqomahan tadi. Ya, baik. Berarti saya mulai dari masalah istiqomah.
baru nanti kita ke arah belakang ya, istiqomah dalam beribadah. Nah, kalau kita berbicara tentang istiqomah, maka kita berbicara tentang sesuatu yang merupakan sebuah buah atau implementasi dari keimanan. Jadi secara istilah istiqomah itu adalah implementasi dari keimanan. Jadi buah dari keimanan yang kita tanamkan di dalam diri kita dengan menjaga ketaatan, menjaga kualitas ibadah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang insyaallah tadi mendapatkan apa yang disebut dengan istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pembuka yang saya baca tadi, surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, dan sesungguhnya kepada masing-masing 112 ya Bu, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kata fastaqim, dan tetaplah ya engkau Muhammad bersama orang-orang yang telah diperintahkan kepadamu, sebagaimana telah diperintahkan di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas ya, wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang engkau kerjakan. Surat Hud surat 11 ayat 112. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran bagaimana Allah memerintahkan kita untuk istiqomah. Asal kata istiqomah itu yang berarti tegak atau berdiri. Jadi istiqomah itu berasal dari asal kata yang artinya tegak atau berdiri. Maka kalimat yang ditunjukkan di dalam ayat tadi surat 112, Hud 112, fastaqim ya, fastaqim mengandung kalimat tetaplah ya, tetaplah, tegaklah, tetaplah berdiri, tetaplah di situ, tetaplah kerjakan ya. Semua perintahnya adalah tetaplah bersama, tetaplah dari jalan yang benar ya, tetaplah tegak, tetaplah ada di situ bersama-sama dengan orang yang telah berada di jalan yang benar. Ini mengingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang istiqomah, maka ada beberapa pendapat para sahabat yang luar biasa ya Bu ya tentang istiqomah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang istiqomah? Beliau mengatakan, istiqomah itu adalah engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi menurut Abu Bakar, istiqomah itu adalah apa, Bu? Engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Abu Bakar tentang apa itu istiqomah. Jadi orang yang apa Bu? Orang yang tetap menjaga apanya? Kebenaran akidahnya, salim ya, salimul akidahnya. Maka kata Abu Bakar, dia ini adalah orang yang istiqomah, orang yang senantiasa menjaga akidahnya agar tetap berada pada kebenaran. Baik, yang kedua, menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, senantiasa berada di jalan yang lurus dalam ketaatan dan menjauhi larangan serta tidak menyimpang. Ini kata Umar. Kata Umar ini istiqomah, senantiasa berada di jalan yang lurus dalam ketaatan dan menjauhi larangan serta tidak menyimpang. Jadi kalau Umar itu memang apa Bu? Perkataannya itu tegas ya, tegas. Makanya kalimatnya juga luar biasa. Orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus dalam ketaatan, menjauhi larangan Allah serta tidak menyimpang, maka kata Umar bin Khattab itu adalah yang disebut dengan istiqomah. Ya, ini kata Umar. Berikut kata Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Utsman bin Affan berkata, istiqomah itu adalah ikhlaskanlah amal kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Utsman, ikhlaskanlah amal kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya Bu ya, dari 3 sahabat sudah terlihat ya
bagaimana itu mereka pada fokus dengan sesuatu yang berbeda-beda ya. Kalau tadi kita lihat Abu Bakar mengatakan istiqomah itu adalah orang yang jaga akidahnya betul-betul. Lalu kata Umar, istiqomah itu adalah orang yang tidak pernah menyimpang dari ketaatan, selalu menjaga dirinya berada pada kebenaran. Ini tegas ya. Kemudian kata Utsman apa, Bu? Ikhlaskan ya amalmu hanya karena Allah ya, orang yang senantiasa menjaga ikhlas sunniyah ya, niat-niatnya ikhlas dalam beramal. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib tentang istiqomah? Ali bin Abi Thalib berkata, istiqomah itu adalah senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Itu orang istiqomah kata Ali. Jadi senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menangkap, Bu, perkataan Ali ini adalah apa? Orang yang minimal sekali dia senantiasa jaga hal-hal yang wajib yang diperintahkan Allah, maka insya Allah dia orang yang istiqomah. Ya. Jadi ini pendapat dari 4 sahabat yang luar biasa, ya, tentang apa itu istiqomah. Jadi kita bisa melihat ya, Bu, perbedaan-perbedaan yang terkandung dari apa yang mereka sampaikan tentang istiqomah. Nah, dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, beritahukan aku satu perkataan yang kalau engkau sampaikan kepadaku maka aku tidak akan pernah bertanya apapun lagi. Gitu ya. Ini kata seorang sahabat. Maka Rasul bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomahlah. Ya. Jadi kata sahabat ini, kasih tahu aku ya Rasulullah satu saja kalimat yang kalau aku sudah mendengar darimu, aku tidak akan bertanya lagi tentang apapun. Lalu Rasulullah menjawab apa, Bu? Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Masya Allah ya, Bu ya. Ini kalau udah diperintahkan begini mau ngapain lagi, Bu? Mau tanya lagi enggak? Enggak ada kan? Ya itu makanya kan dia bertanya, kasih tahu aku ya Rasulullah satu kata yang kalau aku mendengar darimu aku tidak akan pernah bertanya lagi. Ya, maka kata Rasulullah, berimanlah kepada Allah lalu istiqomahlah. Ya, lalu istiqomahlah. Jadi disuruh apa, Bu? Jaga keimananmu kepada Allah lalu istiqomahlah dengan keimanan itu. Setelah itu kalau orang istiqomah dengan keimanannya, dia butuh apa lagi, Bu? Ya, tidak ada lagi kan? Maka kata Rasulullah, jagalah keimananmu dan istiqomahlah dengan itu. Ya, inilah yang dimintai. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ya, ini menyampaikan ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan terkait dengan istiqomah, ya, terkait dengan istiqomah. Ini kalau kita mau belajar, maka banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan yang namanya istiqomah. Tetapi ya, Bu, dari sekian banyak itu ada beberapa hal yang saya ambil dari beberapa penjelasan terkait dengan apa yang harus kita laksanakan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Baik, yang pertama adalah teruslah beramal dan lakukan optimalisasi. Teruslah beramal dan lakukan optimalisasi. Silakan buka surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 78. Surat 22 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 78, Fan. Saya makai kok artinya ini. Dan berjihadlah kamu, di ayat 78 Allah berfirman, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj
millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah perintahkan wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maka ketika kita melakukan sebuah amal, apa Bu? Haqqa tuqatih sebenarnya. Ya, dengan yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar jihad, ya. Jadi ini peringatan bahwa kalau kita melakukan sebuah amal supaya kita istiqomah, jangan apa Bu? Jangan setengah-setengah, gitu ya. Tapi apa? Totalitas. Ya, nanti di sini ada kaitannya. Salah satu cara supaya kita menjadi orang yang istiqomah dan rajin dalam beribadah adalah dengan mempelajari yang disebut dengan fadhail amal. Ya, apa Bu? Keutamaan amal. Jadi kalau kita memahami tentang keutamaan beramal, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya, minimal sekali apa Bu? Kalau kita misalnya gini Bu, lagi males-malesan nih, tapi kita ingat nih pahalanya, kita akan bersemangat. Nah tadi jadi beramal dan optimalkan. Ketika tadi kita memahami, misalnya kita lagi males sekali tilawah, ya, lagi apa Bu? Lagi aduh kayaknya selembar aja kayaknya beratnya bukan main gitu ya, maka kita ingat, Masya Allah, sebenarnya saya suka bilang ke ibu-ibu, kemarin saya ngisi kajian di blok H BTR 1 tentang adab penghafal Quran dari buku ini ya. Masya Allah, ini buku yang bagus sekali Bu. Di sini ada kisah tentang beberapa ulama tabi'in dan beberapa sahabat yang istiqomah dalam tilawah. Kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan 60-an hari ya, kurang lebih 60, sekitar tanggal 25 ya, kita sudah masuk 1 Rajab ya. Kita banyak-banyak berdoa ya Bu, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita meminta semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Nah, ketika nanti kita sudah merasakan bahwa Ramadan ini akan tiba, maka kita mulai itu Bu, berstrategi. Salah satu hal yang harus kita atur baik-baik adalah bagaimana kita mampu mencapai khatam di bulan Ramadan. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Nah, kemarin materi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu dan menyemangati mereka bahwa ada ulama yang mereka ini mampu menyelesaikan khatamul Qur'annya itu dalam bulan Ramadan sebanyak 120 kali. Kita cuma biasa mendengar ya Bu ya, Imam Ghazali 60 kali gitu ya, Imam ini 30 kali gitu ya. Ini ada di dalam buku Ibu tabi'in, dan termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kalau memimpin sholat 1 rakaat di bulan Ramadan itu khatam ya, beliau mampu menghatamkan 1 rakaat. Masya Allah, 1 rakaat. Kebayang gak Bu? Ya, pernah ya mendengar ketika sahabat sholat bersama Rasulullah, lalu ketika Rasulullah selesai membaca surat Al-Baqarah, mereka berpikir sudah selesai nih. Ternyata Rasulullah melanjutkan dengan Ali Imran. Ya, begitu selesai Ali Imran, kata sahabat, selesailah ini gitu ya. Ternyata apa Bu? Rasulullah masih melanjutkan dengan An-Nisa gitu ya. Setelah An-Nisa selesai, udah panjang banget gitu ya. Ternyata Rasulullah masih melanjutkan sampai Al-Maidah khatam gitu ya. Setelah isu batu baru Rasulullah ruku. Ya. Ini kadang kalau kita kebayang seperti ini, seperti apa ini Bu? Kekuatan mereka dalam beramal, optimalisasinya luar biasa, ya. Optimalisasinya luar biasa. Padahal mereka ini adalah apa Bu? Ulama-ulama, sahabat, ulama yang mereka tabi'in, yang tidak diragukan lagi amal solehnya. Ya, tapi Masya Allah di bulan Ramadan mereka tidak mau kalah.
Kadang kita bulan Ramadan khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bangganya udah luar biasa ya Bu ya. Ya, tapi ketika kita melihat contoh-contoh ini, kita menjadi orang-orang yang kayaknya pengennya ngumpet aja Bu, malu gitu ya, gitu. Ada seorang tabiin yang beberapa tabiin, kalau di sini disebutkan beberapa tabiin itu sangat rajin menghatamkan di bulan Ramadan, itu antara zuhur dan asar mereka khatam 2 kali lebih. Ya, kemudian antara maghrib dan isya mereka khatam 2 kali lebih. Kebayang itu Bu, ibu-ibu yang kemarin tuh kayak nggak percaya gitu ya, seolah-olah mereka tuh, ya Allah Umi bener nggak itu ya, katanya bener nggak itu. Saya bilang betul, bahkan disebutkan namanya di dalam buku ini, bahwa mereka ini adalah sahabat-sahabat yang memang luar biasa. Mereka mampu menghatamkan dalam sehari itu sampai ada yang khatam 8 kali. Kebayang Bu, 8 kali gitu ya. Saya belum pernah sih Bu mendengar ya, maksudnya kayak kita ulama-ulama kita di Indonesia misalnya ya, kayak yang misalnya Ustadz Hadi Hidayat gitu ya, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Firanda atau Ustadz siapa gitu ya, Ustadz Abdul Somad atau siapapun itu yang bercerita mereka biasa mendapat kira-kira berapa kali khatam ya gitu ya, pengen dengar gitu. Tapi dulu saya pernah membaca buku tentang perjalanan kehidupan almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh yang memiliki 10 anak yang hafiz dan hafizah ya. Supirnya bersaksi dan bercerita bahwa dalam perjalanan dari rumah beliau menuju gedung DPR RI, beliau mampu bertilawah sampai kurang lebih 6 juz dari rumah beliau menuju gedung DPR RI. Itu dengan kesibukan anggota dewan Bu, gitu ya. Itu baru dari rumah menuju gedung DPR RI ya. Ya, belum entah tadi pada subuhnya, entah di salat malamnya, entah di apanya gitu. Dan sampai dikatakan beliau itu bisa menghatamkan 3 sampai 4 kali sebulan. Gitu ya. Nah, ini maksudnya wujud nyata ya Bu ya, yang saya saksikan sendiri gitu ya. Bersama dengan beliau terakhir itu tahun berapa kami ziarah suyuh ke rumah beliau, dan Masya Allah penguatnya tentang Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Sampai semua yang mengenal beliau dalam kehidupannya berkata bahwa beliau adalah betul-betul seorang ahlul Quran, seorang hafizah yang istiqomah ya, walaupun diamanahi amanah yang begitu besar ya, salah satunya menjadi anggota dewan. Bahkan kalau pergi ceramah kan bukan kayak, mohon maaf, kayak saya yang masih daerah Jamrud, BTR gitu ya, Vida gitu misalnya gitu. Beliau kan sudah ke Singapura gitu ya Bu ya, kemana, ke Batam, ke Kalimantan, ke tempat-tempat TKW, ke Cina gitu ya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya sehari itu harus khatam Quran sekian juz gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita harus apa Bu, ketika beramal itu optimal ya, beramal optimal ini akan menyebabkan kita menjadi istiqomah. Kenapa? Karena amal-amal yang optimal itu akan menjadi bekas di dalam diri kita ya. Saya kasih contoh Bu, kalau ada sesuatu yang ditempel ke bagian tubuh ya, atau di tembok lah gitu ya Bu ya, kalau kita nempelin sekedarnya gampang ngelupas nggak Bu? Ya, nah ada yang terkena angin ngelupas, terkena air ngelupas, ada yang setengah mati dikeletekin baru dia ngelupas. Kenapa Bu? Karena ketika menempelnya itu optimal ya, sempurna gitu. Sama seperti beramal, kalau beramal sekedarnya maka bekasnya itu cepat sekali hilang ya. Tapi ketika kita beramal optimal, kita maksimalkan dia menempel dalam diri kita, bahkan melekat pada ruh yang ada di jasad kita, maka insya Allah dia akan menjadi amal-amal yang terus istiqomah di dalam diri kita. Ketika kita meninggalkannya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, kan gitu Bu. Biasa merasakan kegersangan ruhiyah ya. Kegersangan ruhiyah itu salah satunya diakibatkan oleh tadi Bu, kadang kita tidak istiqomah dalam beramal. Jadi kita merasa ya itu kayaknya hatinya tuh nggak enak gitu ya, ada kayaknya itu lesu, kayaknya tidak ada tidak ada tenaga, kekuatan, nggak ada semangat hidup. Itu yang disebut dengan kegersangan ruh ya. Ruh kita gersang, kenapa? Karena apa Bu? Karena tidak ada amal yang menempel dengan baik di dalam diri kita, yang itu menjadi makanan ruh, bukannya begitu Bu? Zikir, tilawah Al-Quran ya, kemudian apa Bu? Membaca, mencari ilmu, ini kan makanan ruh ya, makanan ruh dan makanan fikir ya, makanan pikiran kita ya, makanan ruh kita. Makanya makanan jasad itu gampang didapatkan, mudah, bahkan berlebih kadang kita, tetapi kadang kita tidak memperdulikan makanan ruh kita ya. Maka salah satu kiat untuk bisa istiqomah adalah beramallah dan optimalisasilah ya, dioptimalkan amalnya.
Kayak mohon maaf Bu, satu hari ini karena ini weekend sudah kemana saja? Satu hari di rumah, pokoknya ngurusin rumah gitu ya. Nah, begitu apa Bu? Begitu keluar ke talim ini maksimalkan. Jangan ngobrol, jangan main HP gitu ya. Jangan bengong, maksimalkan karena kita sedang ada di sini. Gitu ya. Kita sedang bertalabul ilmi. Nah, jadi setiap amal supaya istiqomah, supaya istiqomah. Minimal istiqomah sampai apa Bu? Sampai selesai acara ini. Minimal sekali itu. Ya, kadang kan istiqomahnya di awal aja ya. Pas tadi dibuka khusyuk semua. Ya, begitu selesai berjalan udah ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang ngobrol, ada juga yang asik lihat Quran, ada yang asik lihat catatannya, ada berbagai macam. Ya, maka amal yang dilakukan harus diikuti dengan yang disebut dengan optimalisasi. Ya, makanya kalau di dalam mutabaah, ya Bu, mutabaah yaumiyah, mutabaah harian itu harus ada amal-amal unggulan. Ya, ibu-ibu sudah biasa membuat amal unggulan? Ya, kadang gini Bu, kita mau melaksanakan semuanya itu kayaknya kita nggak kecapek gitu ya. Pengen 1 juz 1 hari, pengen bangun sholat tahajud, pengen al-masurat pagi petang, gitu ya. Pengen sedekah, pengen sholat sunnah penuh, pengen ini, pokoknya pengennya semuanya. Tapi ternyata dengan kesibukan yang ada, kita tidak bisa optimal. Akhirnya apa Bu? Dicatat, dicari. Minggu ini full tahajud tanpa kosong. Minggu depan full tilawah 1 juz. Kalau minggu yang kemarin cuman 3 lembar, 4 lembar, minggu ini amal unggulannya adalah tilawah Quran, qiraah. Ya, artinya apa Bu? Minggu ini fokus 1 juz, yang lain agak mundur. Ya. Minggu depannya lagi al-maksuratnya, zikirnya pagi, petang enggak putus. Kalau minggu kemarin pagi doang atau sore doang. Minggu ini 2 kali. Itu yang disebut amal unggulan. Jadi buatlah pemetaan amal, ya, pemetaan amal agar optimal. Karena kalau mau ngelakuin semuanya, kadang kita tidak sanggup. Ya, ada orang-orang yang bisa Bu, ada orang-orang yang istiqomah dengan itu. Tapi banyak dari itu yang tidak bisa melaksanakan semuanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi, buatlah amal-amal unggulan. Dicoba ya Bu. Ya, dicoba buat amal unggulan. Pekan ini mau apa? Mulai besok insya Allah, bismillah ya. Misalnya hari Senin, kita mulai itu. Hari Senin apa? Bismillah, Senin besok amal unggulan saya adalah saum. Misal, atau nanti nunggu saumnya pas bertepatan dengan Ayyamul Bid, gitu ya. Ada puasa 3 hari, ada Senin Kamis. Maksimalkan di situ. Minggu ini full puasa amal unggulannya. Pekan ini misalnya mulai besok Senin, bismillah, saya mau mulai besok amal unggulannya adalah tilawah. Ya udah, pokoknya minggu ini zikir saya kurangin, tilawah saya tambah. Minggu depan tilawah agak berkurang sedikit, zikir saya naikkan kapasitasnya, kemampuannya gitu ya. Yang biasa 1 jadi 2 kali gitu ya. Yang biasa mungkin mohon maaf sugro jadi kubro gitu ya Bu ya. Kan begitu. Biasanya kan kita cari yang gampang-gampang ya. Sugro aja lah, pendek-pendek gitu ya. Nah, kalau lagi fokus di zikir amal unggulannya pekan itu, maka pakai yang kubro 2 kali, pagi dan petang. Itu yang saya maksud. Jadi beramal itu dicoba optimal. Kalau semuanya tidak sanggup, maka cari strategi. Ya, cari strategi. Jadi saya langsung mengajarkan aplikasinya ya Bu ya, supaya kita bisa gitu ya mengejarnya. Saya pun termasuk yang merasakan Bu, luar biasa keteteran. Belum lagi punya bayi ya. Punya bayi sekarang, malam begadang, pagi masya Allah gitu ya, untuk bangun perjuangannya ya Bu ya, untuk bangun perjuangannya. Jadi harus buat amal unggulan. Apa yang harus saya perjuangkan pekan ini ya, kita kejar. Bismillah bisa. Kemudian yang kedua, berlakulah adil dalam kehidupan dan jangan melampaui batas. Ini orang yang istiqomah. Apa yang menyebabkan kita bisa istiqomah ya Bu ya? Ini menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Berlakulah adil dalam kehidupan dan jangan melampaui batas. Silakan buka surat Al-Furqan, surat 25 ya, ayat 67. Surat 25 ayat 67.
Ini salah satu contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, tidak kikir, dan diantara keduanya secara wajar. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau kita beramal, ya Bu ya, kalau kita beramal dan kita melakukan aktivitas dalam kehidupan, berlakulah adil, ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan, atau ini biasa disebut dengan sifat gulu, ya. Gulu ini sifat yang berlebih-lebih, ya. Dan jangan pula apa Bu? Jangan juga terlalu kikir. Jangan juga terlalu pelit. Ya, jangan juga terlalu pelit. Jadi diantara keduanya, jangan juga terlalu tadi Bu. Minggu ini terlalu ibadahnya luar biasa. Minggu besok melemah, gitu ya. Turunnya juga luar biasa. Jadi kalau bahasanya itu Bu, jatuh itu jangan jatuh-jatuh banget gitu Bu, gitu ya. Jadi kalau jatuhnya cuma sedikit, bangkitnya itu lebih mudah. Nah, kalau jatuhnya terlalu dalam, butuh orang, ya, untuk bantu bangkit. Ya, ini yang dimaksud ya Bu ya. Berlakulah adil dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa beribadah untuk dunia dan akhirat kita, dapat dunia dapat akhirat. Saya ingat di kajian Fatur Rahman di belakang Nuha, saya ngisi tentang adab penuntut ilmu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah niat. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, ada orang-orang yang mereka beramal dunia, ya, mereka beramal dunia, tapi mereka mendapatkan sampai akhirat. Ada orang-orang yang beramal dunia dan akhiratnya, tapi mereka hanya mendapatkan sampai di dunia saja. Ya, sampai di dunia saja. Maka apa Bu? Perhatikan, kalau kita beramal, ya tadi, jangan terlalu banyak aktivitas dunia kita sampai kadang kita lupa bahwa kita ini akan kembali ke kampung halaman akhirat. Ya. Jadi nanti ini juga nanti satu yang diingatkan ya, nanti di akhir tentang bagaimana kita supaya bisa rajin beribadah. Nanti saya ingatkan di bagian belakang. Saya masih berbicara tentang istiqomah, ya. Jadi beramal, berlaku adil dan tidak melampaui batas dan sia-sia. Ya, mohon maaf. Anggap seperti apa Bu? Berbicara. Ya, kita berbicara. Kita sering mendengar ya bahwa dilarang berbicara sesuatu yang tidak ada faidah, tidak ada manfaatnya. Kalau berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dikatakan oleh Rasulullah lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Nah, ketika mendengar itu, kita suka bismillah pengen diam gitu ya. Pengen diam, tapi kita ternyata istiqomahnya cuma 1 hari. Ya Bu ya, begitu besok ngumpul lagi sama geng kita, gitu ya, balik lagi Bu. Ya, balik lagi. Ini tadi yang disebut al-yajidu wal anfus, ya. Iman seseorang itu naik turun. Begitu kita bismillah, nggak mau sia-sia, nggak mau banyak ngomong, yang penting-penting saja. Ya, ternyata begitu kita kembali lagi bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, kita kembali lagi, lupa lagi tadi itu yang kita pelajari, gitu ya. Akhirnya kita diingatkan lagi kembali. Nah, ini adalah sesuatu yang kita diingatkan bahwa dalam melakukan sebuah amal soleh, berlakulah adil dalam kehidupan dan jangan apa Bu, berlebih-lebihan, serta jangan melakukan hal-hal yang melampaui batas dan sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, apa Bu, main HP dari pagi sampai malam, gitu ya, dari pagi sampai malam. Kadang apa Bu, akhirnya pekerjaan rumah terlantar. Ya, asik chattingan, begitu sudah sore ternyata suami sudah pulang, nasinya belum matang, gitu ya. Ini penggambaran gitu. Bagaimana kita mau istiqomah kalau kita masih banyak dalam lingkaran melakukan hal yang sia-sia, ya, gitu. Melakukan hal yang sia-sia. Ini susah aja Bu. Ini susah, gitu. Maka kita harus melihat kondisi. Saya ini sedang berusaha istiqomah nih, melaksanakan amal ini, melaksanakan sunnah ini misalnya, gitu ya. Melaksanakan perintah Allah di bagian yang ini, gitu. Bismillah, gitu. Kita sedang tadi misalnya di contoh yang di surat Al-Furqan tadi diingatkan tentang masalah sedekah, gitu ya. Sedekah. Kalau lagi ada uang, kita apa Bu? Infak yang banyak, gitu Bu. Gitu ya. Pas lagi tidak ada, kikir kita keluar.
gitu ya. Kikir kita keluar, kita milih-milih dan akhirnya yang kita ambil adalah nilai yang paling kecil. Ya. Di dompet ada 50, 20, 10, 5.000, 2.000 saja dulu dah gitu ya. Lagi tak akhir bulan gitu ya misalnya gitu. Jadi ini tadi yang dimaksudkan bahwa ketika engkau bersedekah jangan berlebih-lebihan dan jangan pula terlalu kikir. Ini contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Beradalah di tengah-tengah. Beradalah di tengah-tengah supaya apa, Bu? Tidak menjadi orang-orang yang tadi gampang naik, gampang juga turunnya. Gitu ya. Gampang naik, gampang juga turunnya. Jadi kita selalu diingatkan untuk menjadi orang-orang yang tadi jaga ya, Bu. Walaupun turun itu enggak turun-turun banget. Ya. Nah, karena tadi kita tidak menjadi orang-orang yang suka berlebih-lebihan dan melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah ini supaya istiqomah ya, Bu ya. Istimroriyah dalam mencari ilmu. Istimroriyah, berkesinambungan. Istimroriyah dalam mencari ilmu. Silakan Bu dibuka surat 17, surat Al-Isra ayat 36. Ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Ya, jadi gini Bu, kita diingatkan kalau mencari ilmu itu berkesinambungan, sehingga apa Bu, pemahamannya itu menyatu, ya, menyatu, nyambung, ya. Hari ini datang, misalnya kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, ya, besok bulan depan yang kedua nggak datang, ya, langsung lompat ke yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga ternyata nanti hadisnya berkaitan dengan yang keempat, misalnya gitu ya. Tapi yang keempat nggak datang lagi, ada arisan, gitu ya. Yang kelima lagi kurang sehat, putus tuh Bu, gitu ya. Nah, putus. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak memiliki pemahaman yang menyatu, ya. Atau ilmu yang kita cari itu tidak berkesinambungan karena terputus. Maka menghadiri sebuah kajian, ya, kajian-kajian ilmu, thalabul ilmi di mana saja, ini harus menjadi apa Bu? Hal yang kita prioritaskan untuk tadi menggapai yang namanya istiqomah, ya. Kayak mungkin ibu-ibu biasa ada yang ikut halakoh ya setiap pekan, misalnya 1 kali seminggu, gitu ya. Itu minimal sekali tuh Bu. Itu minimal sekali. Ibarat HP, kalau seharian dipakai nggak dicas, lobet. Begitulah keimanan kita, ya. Seminggu saja nggak ngecas, masya Allah, ya. Omongan udah kasar, emosi sudah meninggi, gampang tersinggung, baperan, ya, suka marah-marah. Nah ini kenapa? Karena kadang kita tidak terus menerus, tidak istimroriyah dalam mencari ilmunya, ya, terputus. Nah ketika kita menghadiri kajian-kajian dengan rutin, yang terjadi apa Bu? Ruh kita itu terjaga dengan baik, ya, karena keimanan kita cenderung konsisten, ya. Turun sedikit nggak nyampe kok, berapa hari datang lagi ke kajian, naik lagi, gitu ya. Ketemu ustadz, diisi lagi, dicas lagi ruhnya, naik lagi. Jadi jatuhnya tuh nggak jauh-jauh banget. Tapi coba tadi Bu, sudah jarang kajian, tidak rutin pula, sebulan sekali, datangnya 1 bulan, hilangnya 3 bulan. Ya ini yang menyebabkan akhirnya apa Bu? Banyak orang-orang yang apa? Tidak sempurna pemahaman agamanya, tidak sempurna pemahamannya tentang ilmu agama, sehingga tadi, ya, dia memahami separuh-separuh. Nah, pemahaman yang setengah-setengah inilah, yang separuh-separuh inilah yang membuat kadang orang tidak bisa istiqomah, ya. Tidak bisa istiqomah. Jadi cari ilmu yang istimroriyah, ya, berkesinambungan. Makanya kayak kalau belajar bahasa Arab ya Bu, belajar bahasa Arab itu kan ada tingkatan ya. Ya, level 1, pakainya buku 1, level 2, belajar tahsin juga gitu kan.
tahsin, misalnya ikut pakai umi 1, umi 2, umi 3 pakai baligo, baligo 1, baligo 2, baligo 3, selesai baligo 5 masuk ke gharib, muskilat, setelah muskilat masuk ke Al-Quran, talaki, juz 3, terus gitu berkesinambungan. Kapan itu terputus? Bisa jadi sebenarnya akan terjadi pengulangan kembali ya. Nah inilah yang menyebabkan akhirnya apa Bu? Ngulang terus. Lalu kapan fahamnya? Ya, kapan selesainya? Belajar Quran berapa tahun Bu? 6 tahun. Masih di baligo 5 saja terus. Itu kenapa? Iya Mi, nih pas kemarin daftar, ada yang daftar lagi tuh masuk. Kita mulai setelah ujian, setelah bagi rapot ibu-ibu itu, ada yang daftar masuk. Saya ngeliat buku mutabaahnya, Masya Allah, ibu datang tanggal 24 bulan apa sekarang Bu? Bulan Februari ya, tanggal 24 Februari 2018. Ini tanggal 20 berapa gitu kemarin itu Februari tahun 2020. Berapa tahun ibu berhenti? 2 tahun Mi, gitu ya. Terus ini bagaimana? Jadi dites dulu deh bacaannya lagi. Ada begitu dites apa Bu? Ngulang lagi gitu ya. Nah, ngulang lagi. Kenapa? Karena tadi ya, akibat dari tidak istimrornya, tidak berkesinambungannya dalam belajar. Ya, jadi kalau kita sering meninggalkan apa yang sedang kita pelajari, biasanya kita akan terus saja mengulang di situ, Bu. Tidak selesai-selesai. Kemudian yang berikutnya adalah bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Ya, bersandar pada sesuatu yang tidak jelas secara dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ya, ini orang yang tidak istiqomah. Karena kenapa Bu? Kalau kita berpegangnya teguh insya Allah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan goyang Bu. Karena yang kita pegang itu jelas, ya, jelas terang benderang. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dan Rasulullah memberikan tuntunan melalui sunnah-sunnahnya. Jadi jelas. Nah kalau ada orang yang berpegang pada sesuatu selain ini, ya, selain ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang apa Bu? Yang tidak jelas. Ya, tidak jelas, tidak konsisten dan tidak bisa komitmen. Kenapa? Karena dalil yang mereka pegang itu tidak jelas. Ya. Sedangkan orang-orang yang berpegang teguh pada dalil yang jelas Al-Quran dan Sunnah, mereka insya Allah adalah orang-orang yang akan istiqomah. Nah, saya agak ini waktunya percepat, tidak terasa ya Bu. Kemudian terakhir, kenapa malah ada di bagian terakhir? Karena biasanya masalah ikhlas ini di depan ya, gitu ya. Nah kalau ini ikhlas di bagian poin kelima, ya kelima ya Bu, sudah 5. Ini ya bagian terakhir, kita diingatkan untuk senantiasa ikhlas karena Allah. Maksudnya apa Bu? Setelah tadi semua yang kita lakukan itu, kita diminta ya agar senantiasa memperbarui masalah ikhlasun niyah. Ya, masalah niat-niat yang tadi Bu. Karena banyak yang datang tadi kayak misalnya cari ilmu, niatnya karena si fulana, karena si fulan, karena ustadz ini, karena ustazah ini, karena itu dan sebagainya, tapi bukan karena Allah. Ya, sehingga apa? Ini penyebabnya. Kemudian tadi juga masalah beramal. Beramalnya optimal, tapi tidak karena Allah. Akhirnya apa Bu? Tidak mendapatkan pahala yang maksimal juga. Melaksanakannya optimal, tapi ikhlas niatnya tidak karena Allah, sehingga tidak menjadi pahala yang maksimal. Tapi masih apa Bu? Masih ada karena manusia. Jadi bukan lillah, tapi ada linnasnya. Karena ada manusia. Karena si fulan enggak enak sama Bu RT, enggak enak sama Bu RW, enggak enak nih ketua taklim, enggak enak nih RT 4 sekarang, enggak enak nih begitu. Jadi karena enggak enaknya itu, maka yang kita lakukan ketika kita masih ada apa tadi Bu, embel-embel manusianya, embel-embel yang di luar dari karena Allah, kita luruskan kembali. Ya, kita luruskan kembali supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang maksimal. Pahala yang maksimal. Nah, baik. Apa buah daripada istiqomah? Ya. Yang pertama adalah as-sajaah. Ini buahnya ya. Nah, tadi bagaimana kiat-kiat ya supaya kita istiqomah. Yang berikutnya adalah buahnya. Buahnya istiqomah. Apa yang disebut as-sajaah?
Apa Bu yang disebut as-saja'ah itu apa Bu? As-saja'ah, keberanian. Ya. Orang yang istiqomah itu dia berani Bu. Ya, dia insya Allah berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Karena Allah membuat apa? Hatinya itu lapang. Hatinya lapang, kemudian dia tahu jelas ilmunya sehingga dia berani mengatakan bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Ya, dia senantiasa istiqomah. Ketika dia dikatakan pun seperti ini, dia berani mengatakan bahwa saya mengetahui apa yang saya lakukan. Ya, sehingga dia punya keberanian. Nah, ini yang disebut dengan as-saja'ah, berani. Ya, as-saja'ah. Kemudian yang kedua adalah itminan. Itminan. Apa itminan, Bu? Itminan itu ketenangan. Ya. Orang yang istiqomah itu cenderung apa, Bu? Menjadi orang-orang yang tenang. Ya. Tidak apa kalau orang ini bilang enggak gerasa kerusuk gitu ya. Tidak banyak galaunya. Ya, enggak banyak itu tadi, banyak susahnya. Mau buat ini, begini nanti, mau lakuin ini, enggak ada yang bantu, mau ini enggak ini, enggak. Kalau orang istiqomah itu dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam takwanya, maka Allah memberikan tadi ya ketenangan di dalam dirinya. Setiap mau melakukan sesuatu, dia memiliki keyakinan yang luar biasa. Sehingga apa, Bu? Dia tidak punya keraguan sedikit pun dalam dirinya. Dia tidak takut tadi, berani, dan dia tidak ragu dengan apa yang dia lakukan, karena dia faham apa yang dia laksanakan. Dia faham dengan amal yang dia lakukan, sehingga dia menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan banyak mengingat Allah, kata Allah, hatimu akan menjadi tenang. Ya, makanya kalau kita ingin mencapai itminan, ketenangan itu, maka tadi jadilah orang-orang yang istiqomah dalam tilawah, ya, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam zikir, ya, istiqomah dalam sodakoh, gitu. Jadi ketika kita melakukan ini, Bu, tidak ada kekhawatiran. Ya, Bu, Ibu siap nggak jadi apa? Jadi orang tua asuh? Saya pernah bertanya kepada seorang ibu yang saya lihat dia kayaknya punya keinginan gitu. Umi, kalau saya insya Allah diberikan keringanan sama Allah, saya ingin jadi orang tua asuh untuk anak-anak yatim, duafa gitu dan penghafal Quran. Boleh, Bu, saya bilang. Insya Allah, bismillah, Mi. Dan ternyata saya melihat, Bu, dari ketika awal dia cuma ikut 100, kemudian dia naikkan 200, kemudian dia naikkan 300, dia naikkan 500, lalu sekarang pada titik 700. Ya. Dan biasa saja gitu. Lalu ketika bertemu dia mengatakan, Masya Allah, Umi, katanya, setiap saya menaikkan level sodako saya, Allah pun menaikkan level rezeki saya, gitu ya. Dan ternyata dengan itu hidupnya malah jauh lebih tenang, ya, jauh lebih tenang. Maka orang-orang yang istiqomah dalam sebuah induk ketaatan, dalam sebuah induk amal soleh, dia akan mendapatkan tadi buah yang luar biasa di hatinya, ya, tertancap keistiqomahan dan tertancap ketenangan yang luar biasa. Karena dia tidak khawatir dengan kehidupannya. Kenapa? Dia yakin sekali bahwa Allah telah menjaminnya dengan jaminan kepastian yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, makanya luar biasa orang istiqomah itu, Bu. Biasanya dia cenderung tenang. Dikasih ujian pun, ya, dia menjadi orang-orang yang tetap istiqomah pada ketaatan. Coba kasih contoh diri kita, Bu. Ya, kita kadang kalau lagi istiqomah, lagi baik-baik kehidupan kita sama Allah, diberi nikmat yang masih standar-standar, berjalan dengan baik, kita ibadahnya baik. Begitu dikasih ujian, apa, Bu? Kadang ibadah kita tuh turun. Ini sebenarnya tanda bahwa kita belum istiqomah. Ya, karena orang istiqomah itu adalah ketika dia diberikan sentilan-sentilan ujian oleh Allah, dia tetap berada pada keistiqomahan yang luar biasa. Ya, ini tanda aja ya, Bu, ya. Kalau mau ngecek kita udah istiqomah belum? Ya, kita sudah menjadi orang-orang yang istiqomah belum tadi dalam ketaatan. Karena ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, kita taatnya luar biasa. Tapi ketika kita diuji, ternyata ketaatan kita goyah. Nah, ketika ketaatan itu goyah, itulah tanda bahwa kita belum cukup istiqomah. Ya, belum cukup istiqomah. Baik, yang ketiga adalah tafaul. Apa tafaul, Bu? Tafaul itu optimis.
Saya tadi lupa ya, ini ya, ayat-ayatnya ya. Banyak ayat-ayatnya, nanti Ibu bisa lihat ya. Yang pertama As-Saja'ah. As-Saja'ah itu surat Al-Maidah ayat 52. Quran surat 5 ayat 52. Kemudian Itminan, Ibu bisa lihat surat Ali Imran 146. Surat 3 146, surat 6 ayat 82. Surat 13 ayat 28. Cepetan. Surat 6 ayat 82. Surat 3 ayat 146. Surat 13 ayat 28. Ya, itu Itminan ya. Ayatnya. Kemudian Tafaul. Ada di ayat 22, 23, surat 57. Surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Surat Al-Hijr. Surat 15 ayat 56. Kemudian ada di surat Yusuf. Surat 12 ayat 87. Kalau kajian di tempat tahsin itu udah pokoknya sebutin nama surat atau angkanya saja gitu ya. Surat 12 langsung buka Yusuf. Surat 27 ini. Surat 16 An-Nahl. Udah langsung gitu-gitu. Ya. Jadi Ibu belajar ya Bu ya. Walaupun di rumah nggak apa-apa. Ada kan sekarang di Google itu ada ya, nama-nama surat sambil ngajarin ke anak. Nama-nama surat. 1 Al-Fatihah pembuka, 2 Al-Baqarah sapi betina, 3 Ali Imran keluarga Imran, 4 An-Nisa wanita, 5 Al-Maidah hidangan, 6 Al-An'am binatang ternak, 7 Al-A'raf tempat tertinggi, 8 Al-Anfal rampasan perang, 9 At-Taubah pengampunan, 10 Yunus Nabi Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha. 20 lanjut terus gitu sama anak-anak sambil ngulang 1 minggu 5, seminggu 5 sampai 114 ya, insya Allah bisa ya. Nanti akan memudahkan kalau di kajian-kajian itu tinggal Bu silakan buka Quran surat, jadi nggak lihat ini lagi Bu nomor berapa ya gitu ya, nggak buka-buka lagi, itu makan waktu juga ya gitu. Jadi sambil belajar ya, nyemangatin Bu, nyemangatin ya. Bismillah, pelan-pelan. Kalau yang ikut di tahsin itu biasanya di level baligo 4, baligo 5 udah selesai 114 karena memang bertarget. Level pratahsin 35, 1 sampai 35. Level tahsin 1 sampai 80. Level pratahfiz 1 sampai 114. Jadi sebelum masuk Quran sudah selesai. Nah, bertarget. Kadang kan manusia harus target ya. Kalau nggak ditarget kita nggak ini. Ya, jadi apa Bu? Tafaul, optimis. Ya, kalau mau kalau kita insya Allah menjadi orang yang istiqomah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya selalu bersemangat, selalu optimis. Mau hafalan Qurannya juz 30 selesai tahun 2020 di angka cantik. Tanggal 20 bulan 2 2020 ya misalnya gitu ya, optimis, bismillah selesai gitu ya. Bisa gitu, insya Allah bisa ya. Pokoknya 2020 insya Allah 3 juz misalnya, selesaikan 3 juz, betul-betul optimis, bisa ya. Tapi tidak boleh ngomong doang ya. Nah itu namanya omdo kata ibu nih gitu ya, tidak boleh omong doang. Kenapa Bu? Harus cari di mana wadahnya, bersama siapa, dengan metode apa gitu supaya bisa tercapai. Kalau cuma pengen kalau cuma pengen itu Bu Mabu belum berjalan namanya ya. Jadi ini 3 buah utama, As-Saja'ah, Al-Itminan dan At-Tafaul, berani, tenang dan optimis. Ini 3 buah terbesar dalam kehidupan orang-orang yang istiqomah ya, orang-orang yang istiqomah. Masya Allah, waktunya luar biasa ya. Saya ngelihat jam 5 menit lagi, sudah 5:30 ya. Saya belum masuk ke rajin ibadah. Ya baik, karena waktu saya tidak selesaikan istiqomah ya Bu ya. Ini ada
ada buah secara tadi itu buah utama, kemudian nanti ada turunannya kayak seperti ini. Buah istiqomah itu adalah jalan menuju surga, mendatangkan pertolongan. Kemudian ciri dasar orang mukmin, ya, jalan menggapai sunnah gitu ya. Ini buah-buah istiqomah yang lain secara ini. Baik. Kalau berbicara tentang istiqomah dalam rajin beribadah, sebenarnya ada kisah seorang Fudail bin Iyad. Pernah dengar? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama yang luar biasa, tapi dia menuliskan dalam sebuah bukunya gitu ya, dalam sebuah bukunya tentang bagaimana ketika dia ditanya, kalau engkau ingin dibangkitkan lalu diberi surga, ya, dibangkitkan lalu diberi surga, ataukah engkau tidak dibangkitkan, ya, dia mengatakan saya akan memilih yang kedua, tidak usah dibangkitkan. Saking apa, Bu? Dia ini merasa menjadi orang-orang yang tidak pantas sama surganya Allah, padahal dia ini adalah seorang yang ibadahnya luar biasa, ya. Tapi apa, Bu? Dia tidak ingin masuk ke dalam surga karena merasa tidak pantas, bukan karena amalnya tidak ada, tapi dia merasa dia tidak punya amalan apa-apa kecuali betul-betul karena kecintaannya kepada Allah. Jadi Fudail bin Iyad ini adalah orang yang beribadah betul-betul karena kecintaan kepada Allah, bukan lagi karena selainnya. Kita itu kan karena ibadah masih banyak kadang apa, Bu? Banyak apa? Karena ini gitu ya. Masih banyak tujuan yang lain. Kan saya itu ngambil contoh ya. Ya, motivasi ibadah itu 3. Ala pedagang, ala budak, buruh gitu ya. Kemudian ala orang bijak. Ya, orang bijak. Ini manusia arif. Kalau ala pedagang, kalau pedagang itu dia jual sesuatu untuk dapat apa, Bu? Untung kan? Nah, ini ada nih motivasi orang beribadah. Jadi ibadahnya mau pakai yang mana? Ala pedagang tadi, yang kalau ibadah pengen dapat untung. Saya mau baca Quran karena mau dapat pahala banyak. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Saya baca 1 lembar saja sehari, luar biasa pahalanya. Ya kan? Nah, ini karena dia lihat keuntungan. Saya mau sedekah, katanya sedekah itu seperti 1 biji, ya. Kemudian keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Ya. Jadi cuma 1 kali sedekah dapat 700 kali lipat. Ya, ini kan begitu. Jadi ini ala pedagang yang kalau dia beribadah dia pengennya dapat untung, dapat balasan. Yang kedua, ala apa, Bu? Ala budak, ya, ala budak, hamba. Apa? Kalau budak itu ngerjain sesuatu kenapa, Bu? Karena takut kepada tuannya. Ya, jadi ini diibaratkan seorang hamba yang takut kepada Rabb-nya. Ya, dia beribadah karena takut sama Allah. Ya, takut sama Allah, takut sama nerakanya, diancam gitu ya. Kamu kalau nggak kerja nggak dibayar gajinya, gitu ya. Nah sama, kamu kalau nggak ibadah nggak dikasih rezeki nih, gitu ya. Nggak dikasih ini, nggak dikabulin doanya, misalnya kayak gitu. Jadi takutnya itu karena tadi, ya. Jadi ini motivasi ibadah yang kedua. Ada orang yang beribadah ala pedagang, kemudian ala budak, dan yang terakhir adalah orang bijak. Ya, orang bijak ini siapa? Orang yang dia beribadah karena dia mengenal Tuhannya dengan baik. Ya, dia mengenal Tuhannya dengan baik. Jadi ini saya ngambil perumpamaan ya, Bu ya. Jadi orang beribadah itu biasanya 3 jenis ini. Ya, seperti pedagang, memang kita sedang bertransaksi kan, Bu, dengan Allah. Kita beli surganya Allah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya, kemudian ala budak tadi, ada orang yang ibadah pokoknya karena takut gitu. Ya, nggak mau masuk neraka, nggak mau disiksa, nggak mau ini nih. Ya ini. Kemudian yang terakhir tadi orang bijak. Ya, jadi ini Masya Allah ya. Ini karena memang materinya banyak ya. Makanya saya bilang kalau istiqomah itu kalau dibagi dengan digabung dengan rajin beribadah itu luar biasa, nanti panjang gitu ya. Nah, agar semangat beribadah ada kaidah yang harus difahami. Kaidah ini yang disebut dengan al-wa'ad wal wa'id. Al-wa'ad wal wa'id. Ini kaidah, Bu, supaya semangat beribadah. Ya. Al-wa'ad wal wa'id. Nah, apa ini, Bu? Al-wa'ad itu apa, Bu? Apa itu? Sebentar. Saya mengerti tapi membahasakannya. Percaya dengan janji Allah, positive thinking. Allah itu janji kalau melakukan ini dikasih Allah itu ini.
kalau melaksanakan ini dapat ini. Ini al-wa'ad. Ini namanya tadi kayak disebut dengan fadail amal, ya. Al-wa'ad wal wa'id. Wa'id itu apa, Bu? Wa'id itu ini apa namanya ya? Ancaman, dosa gitu ya. Kalau kamu berbuat ini, kamu nanti dapat ini, disiksa ini. Ya, dosanya begini, nanti kayak begini gitu. Ya, jadi al-wa'ad itu janji positif Allah tentang kalau beramal soleh, beramal yang baik-baik dapat pahala. Sedangkan wal wa'id ya itu adalah apa, Bu? Ancaman, ya. Ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan dosa. Ya, jadi kalau kita paham, kita ngerti nih janji-janji Allah, kita akan jadi orang yang apa? Semangat dalam beribadah. Ya, sebenarnya kalau tentang bagaimana supaya rajin ibadah, kaidah ini sederhana, Bu. Al-wa'ad wal wa'id ini adalah yang harus difahami. Kalau kita faham fadail amal, beli bukunya, Bu. Ya, ada buku tentang fadail amal. Ya, bagaimana tentang fadilah-fadilah, keutamaan beramal sehingga kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Contoh, misalnya kita lagi ada hajat sekali, Bu. Kita rajin sholat malam kan? Kenapa rajin sholat malam? Ya, karena kita faham salah satu keutamaan bahwa di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ya, Bu ya, menjawab doa orang yang berdoa, memberi orang yang meminta, menolong orang yang lagi kesusahan, kan begitu. Sehingga apa? Bangun kita semua di sepertiga malam, ya kan? Kan begitu. Jadi kita tahu fadilahnya. Kenapa kita puasa Senin Kamis? Coba. Kenapa? Karena pengen aja. Biar cepat langsing, gitu. Bukan itu. Misalnya, karena kita paham bahwa hari Senin itu dan hari Kamis adalah waktu di mana apa, Bu? Catatan amal itu dilaporkan. Sehingga kita ingin ketika catatan amal kita dilaporkan, kita sedang dalam keadaan berpuasa, sedang dalam keadaan beramal yang terbaik. Misalnya kayak gitu. Kenapa kita zikir al-ma'surat? Satu saja. Ternyata satu kali istighfar itu mampu menghapuskan dosa 70 tahun. Satu kali istighfar. Ya, makanya apa? Rasulullah tidak pernah lepas beristighfar 70 kali dalam satu hari. Masya Allah. Ya, ini keutamaan. Baru astaghfirullah doang, Bu ya. Ya, belum ditambah dengan sayyidul istighfarnya Allahumma anta rabbi la ilaha, panjangnya gitu ya. Pasti lebih besar lagi. Ya, belum apa, Bu? Belum siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akan mendapat, siapa yang bersolawat sebanyak 100 kali maka mendapatkan 1000 rahmat. Siapa yang membaca ini, Masya Allah, itu baru fadilahnya berzikir. Belum fadilah-fadilah yang lain. Ya, makanya sebenarnya kalau ditanya apa sih cara supaya rajin beribadah, tadi aja. Ibu kuasain itu satu buku tentang fadail amal, insya Allah, Bu, Ibu akan menjadi orang yang terus bersemangat beribadah. Kenapa? Kan percaya janji-janji Allah. Manusia itu kan suka yang nyata-nyata kan, suka hitungannya real kan, gitu ya. Baca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan, dihitung tuh, gitu ya. Ada berapa huruf dalam surat Al-Fatihah, Bu? Belum pernah ngitung ya? Terpulang hitung ya, Bu. Ya, waktunya, Bu. Sebenarnya materi rajin beribadahnya masih panjang, karena nanti saya ingin membahas tentang 4 penyebab kemalasan dalam beribadah. Ya, rajin beramal sederhana kan tadi kuncinya, gitu ya. Nanti ada 2 kunci lagi sebenarnya, tapi insya Allah karena waktu juga saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini membawa kita menjadi insya Allah hamba-hamba Allah yang bersemangat. Ya, minimal apa, Bu, beberapa hari atau 1 minggu atau 1 bulan insya Allah gitu ya. Setelah itu dicas lagi, cari ilmu di mana saja ya, Bu ya. Jangan pernah puas dengan berada pada satu tempat talabul ilmi, tapi cari tempat-tempat di mana saja kita bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena ilmu itu panglimanya amal. Makanya kan Ustadz Hadi Hidayat suka bilang apa, Bu? Jangan pernah memisahkan antara ilmu dengan amal. Ya, karena kalau mau beramal dengan baik, maka cari dulu ilmunya, ya, karena ilmu yang baik akan mengantarkan pada amal yang baik juga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa kebaikan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika banyak hal yang saya belum ketahui akibat kekurangan ilmu yang belum saya cari. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada saya dan ibu-ibu semua untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang rajin bertalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Afan minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan
Ada yang mau bertanya? Monggo Bu, mau bertanya? Boleh, silahkan. Insya Allah cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, ya, insya Allah nanti diperjelas sama ustadz yang lain. Ya. Ada Bu yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat sunnah istiqomah. Sholat sunnah istiqomah. Oh gitu. Bu boleh ambilin nggak Bu? Dedeknya. Ya, sholat sunnah itu sebenarnya jelas ya Bu ya. Ada beberapa. Ada yang sholat sunnah berkaitan dengan waktu tertentu ya. Contohnya tadi sholat tahajud di sepertiga malam misalnya waktunya, atau sepanjang ba'da isya qiyamul lail. Kemudian ada sholat sunnah duha ya. Kemudian ada sholat sunnah yang dilaksanakan qabla dan ba'da sholat ya, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib yang sudah biasa ditetapkan, walaupun ada perselisihan, ada yang mengatakan sekian belas rakaat, ada yang mengatakan sekian gitu. Ya, jadi saya belum pernah mendengar kalau ada yang disebut dengan sholat sunnah istiqomah. Ya, ya kalau sholat sunnah yang biasa kita lakukan standar sih Bu ya. Ada yang menambahkannya, biasanya ada sholat sunnah, sholat hajat, ada sholat taubat gitu ya. Kemudian ada juga sholat sunnah yang dilaksanakan yang tidak karena apa-apa, pengen sholat aja. Ya gitu ya. Nah itu juga ada Bu ya, sholat saja ya gitu. Jadi ini beberapa macam sholat sunnah ya Bu ya yang biasa kita lakukan. Nanti kalau mau jelas itu nanti boleh Bu dibagi-bagi, misalnya nanti ada pertemuan berikutnya di bulan keberapa Ibu minta, misalnya temanya adalah pembahasan tentang sholat sunnah, itu juga bagus gitu ya, untuk memperkuat. Sholat sunnah itu kan luar biasa ya Bu. Apa fadilahnya sholat sunnah Bu? Supaya rajin sholat sunnah. Ya, salah satu fadilah utama dari semua sholat sunnah itu adalah apa Bu? Sholat sunnah itu adalah pelengkap sholat wajib. Jadi ketika seseorang itu banyak kurang dari sholat wajibnya, tidak khusyuk, tidak apa gitu ya Bu ya. Nih, kalau saya kemarin membahas tentang 5 jenis manusia dalam sholatnya. Ya, salah satunya nanti ada manusia yang dia sholat tapi dia berdosa. Gitu ya. Nah ini contohnya gitu tadi. Jadi sholat tapi nggak dapat apa-apa. Nah maka bagaimana? Nanti kata Allah ketika di malaikat ingin membuka, bagaimana ya Allah kita buka buku catatan sholatnya? Kata Allah tidak usah. Ya, buka aja buku catatan sholat sunnahnya. Gitu ya. Kenapa? Karena catatan sholat wajibnya itu banyak kurangnya. Jadi sholat sunnah itu pelengkap. Gitu ya. Maka apa? Bersemangat Bu, perbaiki sholat sunnahnya. Gitu ya. Baik, begitu ya Bu. Cukup? Ya. Langsung doa. Ya, ibu-ibu, mari kita tutup kajian kita sore hari ini dengan sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab ini. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Kita awali dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan dengan sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba'.
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا